Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib saat ini berwasiat untuk bertakwa dalam kaitan dengan tanggung jawab sebagai muslim untuk menyebarluaskan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi setiap muslim bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyebarluaskan syariah, baik yang tercantum atau tersurat di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Hadis itu kita ketahui ada hadis qudsi, yaitu wahyu Allah yang dikutip oleh Nabi SAW. Ada hadis nabawi, yaitu wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasul dengan redaksi Rasul. Jadi kalau hadis Nabi mah redaksinya dari Allah, dikutip oleh Rasul. Kalau hadis nabawi itu isinya dari Allah tapi disampaikan kepada umat dengan bahasa Rasul. Dan ada juga hadis sahabi, yaitu perbuatan sahabat yang disetujui oleh Rasulullah. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai muslim, berkewajiban untuk menyebarluaskan apa yang disampaikan oleh Rasul itu. Dan ini tersurat di dalam khutbah beliau ketika Idul Adha, waktu ibadah haji. Itu diriwayatkan dari Abi Bakrah. Kata Abi Bakrah yang wafat 62 Hijriah, khotbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Idul Adha di Haji Wada. Faqala, maka Rasul bersabda, liyablugh asyahid alal ghaib. Maka yang hadir saat ini berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena kita ketahui ketika Haji Wada itu ada sahabat yang tidak sempat hadir karena tidak ikut bersama beliau untuk beribadah haji. Dilatar belakangi oleh berbagai hal, ya antara lain contohnya seorang ibu. Ketika ditanya oleh Rasul, "Hai ibu, kenapa Anda tidak ikut ibadah haji bersama kami?" Maka dia menjawab, "Kami hanya punya 2 ekor unta, 3 ekor unta. Yang satu dipakai tunggangan oleh suami saya dengan anak berhaji, yang satu untuk berkorban, untuk pembawaannya konsumsi tapi bisa disembelih, dan yang satu lagi diperah susunya di tempat kami
maka kami tidak bisa beribadah haji. Apakah saya harus juga haji? Maka si unta yang ada di rumah itu harus saya jual, sehingga di rumah tidak ada satupun unta. Maka Rasulullah SAW bersabda, umrohlah, i'tamiri fi Ramadan, umrohlah pada bulan Ramadan, karena umroh Ramadan ta'dilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan itu mempunyai nilai ibadah haji. Jadi berdasar hadis ini, umroh Ramadan bisa bernilai haji bagi yang tidak mampu berhaji. Nah, salah satunya itu, dan masih banyak tentu saja yang tidak punya kesempatan. Maka Rasulullah SAW berpesan ketika di Mina itu, liyuballigh asyahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Secara historis, hadis ini disabdakan oleh Rasul ketika khutbah. Jadi isi khutbah diwajibkan untuk disampaikan. Tapi secara maknawi ini berlaku bagi kita pun. Apa yang disampaikan oleh para khotib ketika khutbah Jumat, maka jamaah berkewajiban untuk menyampaikan isi khutbah itu kepada yang tidak bisa hadir untuk Jumatan. Kemudian Rasul bersabda, fa innahu rubba muballag yablughuhu au a'lahu min sami. Karena tidak sedikit orang yang menerima penyampaian dari yang disampaikan itu lebih paham daripada penyampai. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang wafat 279 dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu amran sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin au'a min sami. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang isinya berdoa, naddarallahu amran, semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah, mempercantik, memperbagus penampilannya dan nasibnya serta kedudukannya, bahkan derajatnya. Orang yang mendengar dari kami, yang mendengar hadis dari kami, kata Rasulullah SAW, sami'a minna syai'an, sesuatu dari kami itu, faballaghahu, kemudian dia nyampaikan kepada pihak lain, kama sami'a, sesuai dengan apa yang dia dengar dariku, apa yang dia dengar dari Rasul. Jadi hadis itu sesuai dengan isi hadis tersebut, tidak ditambah, tidak dikurangi. Isinya adalah persis dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Farubba muballid au'a min sami, dan tidak sedikit orang yang menerima hadis itu lebih paham dari yang menyampaikan. Sidang Jumat rahimakumullah, dari kedua hadis ini banyak maknanya tentu saja. Makna pertama adalah keutamaan mendengar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan ilmu yang didengar itu kepada siapapun, kepada yang membutuhkan. Bahkan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naddarallahu amron, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperindah, mempertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makna yang kedua, tanggung jawab untuk menyampaikan. Jadi kalau kita tahu tentang ilmu,
baik yang tercantum, tersurat dalam Quran maupun di dalam hadis, maka kita bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada yang tidak tahu. Itu merupakan tanggung jawab setiap insan, bukan hanya ustadz yang berkewajiban menyampaikan hadis itu, bukan hanya ulama, siapapun. Kalau ada yang tahu dan di depan kita ada yang membutuhkan pengetahuan, maka kita sampaikan. Kemudian mana yang ketiga, tentu saja adalah hubungan antara penyampai dan pendengar. Jadi pendengarnya adalah yang langsung, yang hadir, penyampainya adalah yang estafeta dari hadis tersebut. Maka para sahabat itu selalu menyampaikan hadis. Kita ketahui sanad hadis itu ada 4 derajat. Yang pertama adalah sahabat, yaitu orang yang bertemu dengan Rasul dan dalam keadaan muslim sehingga wafat sebagai muslim. Itu adalah sahabat yang menerima langsung dari Rasul hadis. Kemudian dari sahabat disampaikan kepada tabi'in, yaitu man laqiya sahabah wa huwa mu'min wa mata mu'minan. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan muslim dan wafat sebagai muslim. Maka dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke pihak yang ketiga, namanya atba tabi'in. Atba tabi'in adalah man laqiya tabi'in wa huwa muslim wa mata musliman, orang yang bertemu tabi'in dalam keadaan muslim dan wafat sebagai muslim. Nah, itu estafet berikutnya. Dan dari atba tabi'in disampaikan kepada tabi'al atba atau tabi'ul atba, yaitu orang yang berguru kepada atba tabi'in. Sehingga dari kehadiran Rasul sampai tahun 458 Imam Al-Baihaqi yang terakhir, hadis itu berurutan mata rantainya, sehingga dikenal di dalam ilmu hadis itu ada al-kutub al-masadir al-asliyah, masadir asliyah, yaitu kitab hadis yang primer. Kemudian kitab hadis ghair asli, yang sekunder, yaitu setelah abad ke-5. Itu semuanya hadis sekunder. Nah, itu semua mendapat doa dari Rasul, mudah-mudahan meraih derajat tertinggi, memperindah derajatnya di sisi Allah. Sedangkan yang menerimanya seperti tadi, tabi'in, atba tabi'in, tabi'ul atba, dan termasuk kita yang membaca hadis-hadis itu dan mengajarnya, harus meraih derajat juga dari sisi Allah, bahkan bisa ilmunya lebih paham dari apa yang disabdakan oleh para sanad atau para mata rantai dari hadis tersebut, sehingga ditandaskan oleh Rasul, farubba muballigh au'a min sami. Boleh jadi orang yang menerima pelajaran itu lebih tahu daripada yang membawa dan menyampaikannya. Dan ini juga mengandung arti. Rasulullah SAW menandaskan, bisa jadi murid itu lebih tahu dari guru. Guru itu yang menyampaikan, murid yang menerima penyampaian. Itu bisa jadi murid lebih tahu dari gurunya, karena murid itu mengikuti perkembangan yang baru, perkembangan zaman yang senantiasa maju. Mudah-mudahan sidang Jumat kita termasuk orang yang memiliki derajat tertinggi tersebut di sisi Allah, sehingga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa sallim barakatus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi sidqi wal wafa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, dari khutbah yang pertama tadi ada 7 poin dari kedua hadis itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Pertama, mendengar dan menyampaikan ilmu adalah ibadah, makanya didoakan oleh Rasul. Kedua, tugas menyampaikan hadis itu setiap individu muslim. Jadi tidak ada yang tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu. Kemudian yang ketiga, penyampaian ilmu harus dilakukan secara autentik sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada pendengar atau yang menerima didikan. Kemudian yang kelima, setiap umat dituntut berkembang. Wahyu Al-Quran maupun hadis itu sudah putus, tidak ada tambahan. Tetapi tafsir Quran dan syarah hadis itu semakin lama semakin berkembang. Makanya di sini dikatakan au'a. Boleh jadi murid itu lebih tahu daripada gurunya. Yang kelima, setiap umat dituntut untuk berkembang agar wahyu itu bisa menjawab segala tantangan, baik Quran maupun hadis. Kemudian Quran dan hadis sudah terbatas, tidak ada tambahan lagi. Tetapi tafsir pada Al-Quran dan syarah hadis itu bebas dipahami oleh siapapun sampai akhir zaman. Ketujuh, hadis ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk terus-menerus belajar dan mengajar. Jadi tanggung jawab setiap muslim mengajar dan belajar dalam bidang syariah tersebut. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.